Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Ditanya wartawan soal dugaan kecurangan pemilu presiden 2024, Gibran dengan tegas dan mantap jawab begini. Tonton video ini sampai habis dan selesai karena banyak sekali kejutan di akhir video ini. Kamu bisa merasakan euforianya. Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka mengaku mengantongi dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Hanya saja, dia enggan menyebutkan kecurangan pada paslon mana. Awalnya Gibran menanggapi mengenai kubu Dai Paslon Soro 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menjalin komunikasi dengan Paslon Sol 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk membuktikan kecurangan pemilu. Ya monggo, silakan bergabung, katanya usai meninjau progres pembangunan Museum Sains dan Teknologi. Gibran pun mengatakan bahwa pihaknya juga mengantongi dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Hanya saja, ia enggan menyebut dugaan kecurangan itu dilakukan paslon 01 atau 03. Kita juga ada mengantongi beberapa, kecurangan nomor berapa. Wis, nanti saja dibahas. Intinya sekarang itu kita fokus dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai wali kota dulu, ujarnya. Dengan mengantongi dugaan kecurangan tersebut, Gibran enggan melaporkan hal dugaan tersebut. Halah, santai saja, itu urusan nanti. Sekarang kita fokus urusan pekerjaan yang ada sekarang ya, bebernya. Yang jelas, kata Gibran pihaknya ingin pasca pencoblosan ini bisa kembali adem, dan para tokoh bisa berkumpul lagi. Kota pengin, suasana pasca pencoblosan ini bisa adem. Para tokoh, para pimpinan bisa berkumpul dan bersilaturahmi lagi. Wong sebentar lagi mau puasa, ya kita ademkan suasana tuh yo, bebernya. Disinggung mengenai adanya demo dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. MK pasca Pilpres, Gibran mempersilakan. Demo pasca Pilpres. Oh ya monggo, itu hal yang biasa, wajar, segala evaluasi, masukan dan kritik kami terima. Digugat di MK. Monggo, monggo. Saya kan sudah sering sampaikan jika ada yang kurang berkenan sudah ada jalurnya sendiri-sendiri, pungkasnya. Akhirnya Anies dan Cak Imin buka suara juga, sebut hal mengejutkan. Ini soal dugaan kecurangan pemilu, bisa bikin publik terperana melihatnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, wacana membawa kecurangan Pilpres 2024 dalam forum hak angket DPR inisiatif yang baik. Terlebih, suara itu datang dari Capres nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang didukung PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar di DPR. Kami yakin koalisi perubahan Partai Nasdem, PKB, PKS akan siap bersama-sama, ujar Anies dalam konferensi pers Selasa, 20 Februari 2024. Anies mengatakan tim hukum Anies Muhaimin siap dengan data-data dugaan kecurangan pemilu. Data-data ini akan siap jika dibutuhkan. Dengan kepemimpinan fraksi terbesar, saya yakin fraksi koalisi perubahan siap untuk itu, hak angket, ujar Anies. Anies menegaskan koalisi perubahan tetap solid. Suara-suara soal koalisi perubahan retak bisa dipastikan tidak benar. Kita semua ini solid. Anies Muhaimin jalan terus bersama, kita bekerja intensif setiap hari, ungkap Anies. Senada, Cawapres Muhaimin Iskandar juga memastikan barisan perubahan tetap solid. Ketiga partai masih dalam gerakan yang sama. Kami terus di jalan perubahan, ucap Muhaimin. Sebelumnya Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Singgung pemilu, Buya Yahya. Jangan membuat kecurangan palsu dengan menuduh orang lain curang. Ulama KH Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya menyatakan bahwa jika terjadi kecurangan dalam pemilu 2024 dengan memanipulasi angka suara, maka pelakunya telah melakukan dusta. Meskipun tujuannya mungkin ingin memenangkan kandidat yang dianggap terbaik dan jujur, tetapi menggunakan cara yang tidak benar tetap dianggap sebagai kebohongan. Kalau dengan cara berdusta, Anda berbohong, berdusta merubah angka, berarti bukan karena Allah membelanya, ada sesuatu. Orang-orang seperti itu tidak akan bisa menjadi pembela pemimpin yang benar biarpun pemimpinnya benar.
Ujar Buya Yahya dikutip dari YouTube Al-Bahjah TV, Minggu, upload Februari 2024. Anggap saja kalonnya dua, satu Firaun dan satu Musa. Ibaratnya dua, kan ada tiga ya. Kalaupun Anda membela Nabi Musa tapi dengan cara berbohong, Anda bukan karena Allah lagi sudah. Ingat, tujuan sebaik apapun jika diraih dengan cara tidak baik hasilnya tetap jelek. Timpal lagi Buya Yahya. Kemudian Buya Yahya mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan ketika terjadi kecurangan dalam proses pemilihan pemimpin. Kecurangan dapat dilakukan oleh pendukung pemimpin yang mengabaikan prinsip-prinsip untuk mencapai kekuasaan. Ada juga kemungkinan bahwa pengikut calon pemimpin, meskipun memiliki niat baik untuk mendukung kebaikan, menggunakan cara yang tidak benar dan menuduh lawannya melakukan kecurangan, padahal sebenarnya mereka sendiri yang melakukan tindakan tidak jujur. Analogi ini mirip dengan kejadian di masa lalu di mana ada orang yang membuat hadis palsu tentang keutamaan membaca Al-Quran karena ingin memperjuangkan kepentingan Al-Quran. Jelas bahwa tindakannya keliru dan tidak benar. Jadi semuanya mungkin, yang penting dusta itu nggak benar, katanya. Dalam menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024, Buya Yahya mengimbau umat membebaskan diri bahwa tidak senang dengan kebohongan itu. Kalau senang dengan kebohongan, maka bukan karena Allah lagi dalam memilih seorang pemimpin. Kalau Anda menganggap itu ada sebuah kebohongan, sudah terlanjur Anda dukung sebelumnya, maka Anda harus ingkar dengan kebohongan itu bahwa itu tidak benar. Imbuhnya. Buya Yahya mengingatkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kisah orang beriman sangat panjang, bukan hanya saat menjabat seorang pemimpin lalu selesai. Segala tindak kecurangan dan kebohongan yang dilakukan pasti akan ditanya di alam barzakh dan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Konsorsium Lembaga Survei Indonesia, Prabowo Gibran menang Pilpres 2024 tanpa kecurangan dari hasil quick count. Ketua Konsorsium Lembaga Survei Indonesia, KKLPSI, Arief Poyuwono menyampaikan, berdasarkan hasil quick count 9 lembaga survei, pasangan calon presiden, Capres, dan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming. Raka menang tanpa ada kecurangan di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kalau dilihat hasil Pilpres sekarang, kami menyatakan tidak ada kecurangan. Karena memang hasil penelitian kami angka tidak berbeda jauh dari hasil quick count dan hasil resmi dari KPU. Kami yakin juga tidak akan berbeda jauh. Mungkin hanya selisih di margin error saja, ujar Arief dalam konferensi pers KKP-LSI yang disampaikan melalui keterangan tertulis Selasa 22/2024. Dan hasil dari 9 lembaga survei menyatakan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Jadi kami menginformasikan kepada masyarakat agar tidak termakan berita-berita hoaks atau yang meresahkan. Mari sama-sama kita tunggu hasil resmi dari KPU, sambungnya. Menurut Arief, tingginya elektabilitas Prabowo Gibran di 9 lembaga survei ini pun menimbulkan kecurigaan adanya pendanaan dari pihak paslon Prabowo Gibran. Namun demikian, Direktur Eksekutif LPMM yang juga Sekjen Konsorsium Alam Syah Wijaya menjelaskan, dana survei LPMM merupakan hasil iuran teman-teman sesama LPMM di daerah tanpa dimodali pihak manapun. Jadi untuk dana dalam melakukan survei LPMM dilakukan secara mandiri tanpa ada pendana lain, kata Alam Syah.